Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah agar dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi soft terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah 2.300.000 rupiah. 2.300.000 rupiah. Adapun tata laksana dan waktu pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, yakni tanggal 7 Syawal 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 28 April 2023 adalah pukul 12.40 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Imam Abdullah, Imam Ustadz Najib, sedangkan muazin Saudara Ion Naryawan. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Ayuhal muslimun, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas semua limpahan karunia darinya semata. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang engkau rasakan dari nikmat adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam teriring selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad ibnu Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, serta yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru beberapa saat kita berpisah dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, hari yang ketujuh, tatkala tamu yang mulia itu meninggalkan kita semuanya. Tentunya muncul sebuah tanda tanya besar di dalam benak kita semua. Madza ba'da Ramadan? Wa madza tastafid min Ramadan? Apa yang terjadi setelah selesai Ramadan? Apa yang engkau dapatkan dari pelajaran-pelajaran berharga setelah kepergian tamu yang mulia tersebut? Ini adalah tanda tanya dari seorang yang dia memahami bahwa dia telah ditinggal oleh sebuah tamu yang mulia. Adapun sebagian orang yang mereka tidak memahami kemuliaan tamu tersebut, maka ketika sang tamu meninggalkan dirinya, dia bebas, dia merasa terlepas dari ikatan-ikatan yang membelenggunya.
tidak ada kesedihan yang muncul pada dirinya, seakan-akan dirinya mendapatkan kebebasan setelah sebelumnya dipenjara dengan kondisi dan situasi yang membuat dirinya tidak bebas. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan permisalan yang kita dilarang untuk mengikutinya dan melakukannya. Permisalan dengan seorang wanita yang dia itu memiliki pekerjaan menenun tenunan benang untuk menjadi sebuah kain yang digunakan. Allah Azza wa Jalla berfirman mengingatkan kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah Azza wa Jalla, hai manusia, jangan kalian itu menjadi seperti seorang wanita yang setelah dia menenun tenunan yang indah, kemudian dia menarik kembali benang tersebut sehingga menjadi terburai, menjadi rusak, menjadi buruk di dalam apa yang telah dia susun dengan begitu indahnya. Para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwa permisalan itu adalah permisalan seorang yang dia telah menyusun amalannya dengan begitu indahnya. Dia beramal, dia berbuat kebaikan, berbuat kebajikan dan ketaatan, namun kemudian dia rusak kembali perbuatan-perbuatan baik tersebut dengan perbuatan-perbuatan kotor dan hina yang merusak apa yang telah dia susun dengan begitu indahnya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mendapatkan pelajaran yang begitu banyak di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Kita mampu belajar apa itu keikhlasan. Allah mengajarkan kita untuk ikhlas, dan itu benar-benar kita dapatkan di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Tidak ada yang tahu kalau kita sedang berpuasa, kecuali ketika kita berada dalam komunitas muslim. Ibadah puasa adalah seorang menahan semua yang membatalkan puasa, dan itu tidak akan tampak apakah dia berpuasa atau tidak di mata manusia. Dia belajar ketika di bulan yang mulia tersebut bagaimana perjuangan untuk menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla, lelah, haus, dahaga, pengorbanan, yang itu menjadi konsep dalam prinsip syariat Islam. Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dalam melakukan amalan-amalan kebajikan. Kita belajar di bulan yang mulia, jamaah yang berbahagia, apa yang dimaknakan dengan kedermawanan dalam syariat Islam. Kita rela untuk berkorban dengan harta yang kita punya, membantu tetangga kita, membantu fakir miskin. Kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, apakah zakat fitrah ataukah zakat mal ataupun sedekah-sedekah lainnya. Kita belajar di bulan suci yang mulia, di bulan Ramadan, bagaimana menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih. Kita belajar di bulan yang mulia ini untuk cinta dengan Al-Quranul Karim. Akankah kita itu mampu mempertahankan pelajaran-pelajaran penting itu setelah sang tamu meninggalkan kita semuanya? Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang tadi disebutkan khatib, jangan seperti wanita yang dia itu telah menenun tenunan yang indah, lalu dia tarik kembali tenunan yang telah dia susun dengan begitu baik menjadi benang-benang yang terburai. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, Islam mengajarkan kita semuanya untuk bagaimana mempertahankan kebaikan yang telah kita lakukan. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran mengingatkan kita dalam ayatnya, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian itu batalkan amalan-amalan kalian. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semuanya agar jangan menjadi orang yang kembali ke masa lalu dalam keadaan kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, renungan yang perlu untuk kita camkan bersama-sama adalah bagaimana
pelajaran yang telah kita raih dengan sukses di bulan yang mulia tersebut mampu untuk kita pertahankan sampai Allah Azza wa Jalla menentukan kehidupan kita di alam dunia ini. Hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita menjadi orang yang mengingat Allah hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang dermawan hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin qiyamul lail, membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang taat, orang yang bertaubat dari kesalahannya hanya di bulan Ramadan. Karena ibadah menjadi tujuan penciptaan kita semua oleh Allah Azza wa Jal, sampai kita bersama-sama mencapai sebuah titik yang namanya al-yaqin, dan itu adalah kematian. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu beribadah kepada Rabbmu. Perintah ini kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dan berlaku kepada umatnya. Wa'bud rabbaka. Engkau beribadah, menyembah Rabbmu sampai datang kepada engkau kematian. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan prinsip ini dengan begitu sempurna. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merealisasikan dakwah tauhid sebagai intisari dari ibadah. Sejak pertama kali Allah menyuruh beliau di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Muddathir, Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warruzza fahjur. Ini adalah perintah yang pertama kali Allah turunkan sebagai seorang Rasul untuk mengajak manusia dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal, setelah turunnya surah Al-Alaq sebagai pertanda kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengajak kepada tauhid, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tidak menyekutukan dengan apapun, dan itu terus beliau lakukan sampai Nabi SAW berada dalam sakaratul maut. Beliau tidak henti mengingatkan para sahabat untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik yang akan merusak kemurnian tauhidnya seseorang. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bahkan dalam keadaan sakit, beliau tetap menjaga salat berjamaah. Beberapa hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau dipandu oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah ibnu Abbas melewati para sahabat yang dikala itu sedang salat, diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW masuk, beliau menjadi imam salat. Di saat itu dalam keadaan beliau berada dalam akhir-akhir kehidupan beliau, dan beliau dalam keadaan sakit. Kita melihat fenomena yang sangat memprihatinkan hati kita semua sebagai seorang muslim. Betapa cepatnya umat manusia lupa dengan panggilan Allah Azza wa Jal. Betapa cepatnya manusia lupa dengan masjid-masjid Allah dalam keadaan baru beberapa saat bulan yang mulia, bulan Ramadan, meninggalkan kita semuanya. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kedermawanan Nabi SAW tanpa batas. Beliau bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi beliau bersedekah, beliau berbagi, beliau membantu fakir miskin, beliau menjamu tamu, bukan hanya di bulan Ramadan. Beliau lakukan sepanjang masa, beliau lakukan setiap saat. Begitu juga ketika beliau membaca Al-Quran dan semua amalan-amalan kebajikan yang lain. Oleh karena itu jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita harus mengambil ibrah dan pelajaran berharga di bulan yang mulia yang telah kita lalui tersebut sebagai lembaran baru untuk kita menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dinamakan oleh para ulama dengan nama al-istiqamah. Istiqamah maknanya adalah seorang kontinu dalam kebaikan. Istiqamah itu maknanya seorang stabil dalam amalan kebajikan.
Istiqomah itu maknanya adalah seorang terus-menerus dalam kebaikan, mempertahankan hidayah yang telah Allah karuniakan kepada seseorang. Inilah yang dinamakan dengan istiqomah. Seandainya kita di bulan Ramadan semangat beramal kebajikan, setelah itu selama tinggal menuju Ramadan yang akan datang, baru kita memegang Al-Quran, baru kita bersedekah, baru kita bertaubat, itu namanya kita tidak memiliki sifat istiqomah. Sifat istiqomah adalah kita juga menjaga salat 5 waktu, sebagaimana kita di bulan Ramadan menjaga salat 5 waktu. Terlebih salat subuh, salat yang selalu kita berusaha untuk menggapainya di bulan Ramadan setelah kita memakan sahur. Kita juga hidupkan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qasiyamid dahri. Siapa yang dia puasa di Ramadan lalu dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Dia membiasakan puasa Senin, Kamis, atau puasa di hari-hari putih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang dinamakan dengan istiqamah. Dan seorang yang dia itu berjalan di atas keistiqomahan, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan pada dirinya kemuliaan yang begitu besar. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Azza wa Jalla, orang yang dia mengatakan Rabb kami Allah, orang yang dia telah masuk Islam, mendapatkan hidayah Islam, kemudian dia istiqomah di atas jalan keimanan tersebut, Allah turunkan malaikat untuk mengatakan kepada orang itu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian sedih, jangan kalian takut. Kenapa demikian hadirin yang berbahagia? Karena setan akan membuat takut dan membuat sedih seorang yang berjalan di atas jalan keistiqomahan. Makanya Allah melawan bisikan-bisikan syaitan itu dengan firman-Nya untuk mengatakan malaikat kepada orang itu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan sorga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, malaikat disuruh mengatakan oleh Allah kepada orang itu, kami adalah pembela-pembela kalian di dunia dan di akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Engkau akan mendapatkan di sorga itu nanti apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian sukai, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai pemberian anugerah dari Allah, zat yang maha pemaaf dan maha penyayang. Hadirin yang berbahagia, kalau kita cermati dengan baik ayat ini, kita akan benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan makna istiqamah. Apa yang kita takutkan tatkala kita berjalan di atas keridhaan Allah? Kita kehilangan jabatan kita kehilangan harta benda yang kita punya, kita kehilangan pekerjaan kita. Allah menjanjikan kepada kita dengan sorga, Allah menjanjikan kepada kita dengan pembela-pembela dalam kehidupan dunia ini, dari malaikat-malaikatnya, dan nanti di yaumul qiyamah Allah mengganti apa yang kita tinggalkan dari kemaksiatan dengan kenikmatan yang tanpa batas. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, engkau mendapatkan dalam surga itu apa yang engkau inginkan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, tatkala ada seorang sahabat yang bernama Sufyan ibni Abdillah, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan nama lain, dia meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pesankan kepada aku sebuah pesan, aku tidak akan meminta pesan lain kecuali itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah maknanya jamaah yang berbahagia, kita berjalan di atas jalan ketaatan ini.
Kita pertahankan amalan kebajikan ini dan kita berusaha untuk memperbaiki tatkala kita terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan. Benar, bukan makna istiqamah seorang menjadi seperti malaikat, tidak pernah salah, tidak pernah jatuh dalam kekeliruan, tidak. Namun makna istiqamah adalah seorang selalu dia berada dalam kebajikan. Sebagai seorang manusia pasti jatuh dalam kesalahan. Namun apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau mereka jatuh ke dalam kesalahan, mereka melakukan dosa, mereka berzikir mengingat Allah dan mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah yang berbahagia, bukan kemudian seorang itu tatkala jatuh dalam kemaksiatan, astagfirullah, hari pertama dari lebaran, hari kedua dari lebaran dia jatuh dalam kemaksiatan, udahlah tutup buku saja, nanti Ramadan tahun depan baru kita taubat lagi. Tidak, bangkit kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya, dan terus kita mempertahankan kebaikan yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita kemarin di bulan-bulan yang mulia tersebut. Dengan ini jamaah yang berbahagia, kita berharap semuanya agar kita itu dikaruniai oleh Allah dengan husnul khatimah, karena hanya mereka yang istiqamah yang akan mendapatkan kenikmatan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla والتوبة والإنابة إليه والاستقامة على أمره وطاعته واجتناب نواهيه فقد فاز المتقون التائبون الآيبون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saqimu adadil sufufakum, saf lurus pada rapi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله